Karena ke psikiater ada 3-5 kali peninjauan, akhirnya didiagnose bipolar, 1 dan borderline personality atau BPD biasanya disebutnya. Jadi di 14 tahun kamu punya eating disorder, terus sadar sedih berkepanjangan sampai Itu bisa sampai umur seminggu. 16 Itu baru sadar. Startnya di umur 16? Startnya di umur 14, aku baru sadarnya di umur 16. Jadi selama bertahun-tahun itu seperti itu aku nggak tahu apa-apa. Kamu lihat kakak kamu seperti itu, waktu itu kamu di benak kamu apa? Lihat kakak kamu juga sedih berhari-hari? Aku sih nggak tahu kalau kakak tuh sedihnya berhari-hari. Kita nggak terlalu dekat pas waktu itu, hubungannya rada nggak terlalu dekat banget, nggak kayak kakak adik kayak sekarang karena kita belum open kan satu sama lain. Cuman aku mikir, oh gue punya kakak nih yang ada gangguan jiwa juga gitu loh. Karena memang sudah terdiagnosa? Sudah, memang sudah terdiagnosa dan kita sebelumnya pun juga emang udah tahu. Terus kayak mikir, apa jangan-jangan gue juga ya? Jadi ya udah deh, daripada self diagnose kan juga nggak baik kan, mendingan aku seeking for help aja. Jadi sekarang pengobatannya apa yang kamu jalani? Minum obat. Aku dari umur 16 sampai sekarang minum obat nggak berhenti. Nggak berhenti. Nah Ili ini sekarang usianya baru 19 tahun gitu ya, dan SMA-nya kamu tidak menyelesaikan SMA? Tidak menyelesaikan SMA. Tapi sekarang kamu bekerja? Kerja. Pekerjaannya adalah? Di Madam G. Ya, sebagai social media? Head Social Media Officer. Head Social Media Officer. Jadi kamu bisa bekerja sekarang, mendapat penghasilan gitu, walaupun dengan kondisi kamu apa yang disebut sebagai penyintas ODGJ. Dan ada schizophrenic juga? Apa? Ada schizophrenia? Skizofrenia aku ada. Skizofrenia paranoid. Itu aku baru didiagnos umur 18 tahun. 18 tahun. Karena waktu itu pas aku didiagnos bipolar, aku ada halusinasi. Halusinasi itu berupa audio awalnya. Ada jadi suara-suara ya? Pertama suara tuh kayak suara pasar, tapi lama-lama ada 3 suara yang identik gitu loh. 3 suara yang identik ini yang suka nyuruh-nyuruh aku, suka nyuruh-nyuruh. Ini suaranya laki perempuan? Laki 1, perempuan 2. Laki 1, perempuan 2. Mereka tuh suka nyuruh-nyuruh, tapi nanti yang satu ngomong, Li, lo ke tengah-tengah rel kereta deh, nggak apa-apa. Tapi yang sebelahnya ngomong, Li, jangan ya, ditahan ya, nggak boleh kayak gitu. Sampai akhirnya kok lama-lama halusinasinya makin kayak gini. Sampai akhirnya ada peninjauan dari umur 17 ke 18, akhirnya ya udah didiagnos skizofrenia paranoid. Oke. Nah, kita tanya ke mamanya ya. Mama kan sempat di video itu mengatakan bahwa mama nggak tahu. Nggak tahu kalau Ili juga mengalami bipolar. Bahkan mama sempat tanya kenapa gitu. Kenapa mama kaget itu kenapa? Karena tidak melihat. Karena nggak tahu, tadi kan saya pikir dia suka bikin konten, saya pikir itu hanya konten aja kali. Bilang punya penyakit sama seperti kakaknya gitu. Ternyata setelah dia ada di rumah sakit jiwa, baru saya paham bahwa oh itu kok gitu betul. Gitu. Jadi mama baru tahu di usia Ili di usia 18 tahun. Nah, tapi mama tahu kalau kakak anaknya mama yang satu lagi. Tahu, kalau kakaknya tahu. Kalau itu bisa tahu, kenapa Ili nggak tahu? Kalau apa bedanya? Kalau kakaknya itu cerita. Oke. Kalau Firly ini lebih banyak tertutup sama saya. Kalau kakaknya cerita, jadi saya tahu. Okay. Mama di video itu mama sempat menangis ya. Apa yang paling sedih yang mama rasakan tuh hal apanya? Nggak jadi sedih lagi deh. Hal apa yang paling membuat mama sedih dari cerita ini? Iya kok, maksudnya kok bisa dua-dua kita punya anak perempuan, kok punya penyakit seperti ini gitu kan.